Shalom. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, dan mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Mari kita tabiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan akan hadir di tempat kita masing-masing. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau mempersembahkan hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh hati kita yang paling dalam, kita mau angkat sebuah pujian, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, ya Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan
persembahanku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku untuk jadi alatmu seumur hidupku.
Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Bapa, kami masih datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah hati kami Tuhan yang kami bawakan ke depan hadirat-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, selama kami masih kuat, selama kami masih ada di dunia ini, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami percaya di tangan Tuhan yang tidak berarti akan menjadi berarti, yang mustahil akan menjadi mustahil, dan yang binasa akan menjadi luar biasa. Karena itulah Tuhan kita, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu dahsyat. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu dengan ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Persoalan kami, beban hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Dan Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami mau beribadah padamu, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awalnya, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saatnya kita mau bersukacita buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan, dan kita mau naikkan sebuah pujian yang berkata, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita mau katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, bersukacita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Pembacaan Amsal pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa semua dosa-dosa kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengakui berantakan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu hati. Kita mau memohon pengampunan dosa kita pada Tuhan atas apa yang telah kita perbuat di hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami ke depan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu pada kami yang tidak pernah berakhir sampai dengan saat ini Tuhan. Engkau masih menyertai, melindungi dan memberkati kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Tapi seringkali kami jatuh ke dalam dosa, sehingga kami menjadi tidak layak berada di depan hadirat-Mu Tuhan. Segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan, seringkali menjadi tembok yang menghalangi kami untuk mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tatalah langkah kami hari ini hingga hari ke depan, agar kami dapat melangkah bersama-sama dengan-Mu seturut dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami layak untuk datang bersekutu dengan-Mu dan merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, doa pengampunan
permohonan pengampunan dosa kami Bapa, yang kami naikkan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Berita pengampunan dosa pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 78 ayatnya yang ke-38. Saya ulangi, kitab Mazmur 78 ayatnya yang ke-38, demikian firman Tuhan. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan, berita pengampunan dosa pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang berjudul Di Tengah Ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus
tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat sebuah pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih dapat mempersembahkan yang terbaik dari sebagian harta yang kami miliki Bapa, yang kiranya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Berkati semua pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan dan usahakan menjadi berhasil. Berkati juga semua program pelayanan yang ada di gereja kami ini Tuhan Yesus, sehingga semua dapat berjalan dengan baik, tidak berkekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberi dengan penuh rasa sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mauli Siaan. Untuk itu mari kita mau persiapkan hati kita mau bawa hati kita ke depan hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarkanlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru untuk kita di situasi dan saat kondisi seperti saat ini. Mari kita mau angkat sebuah pujian yang berkata, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Oh terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada kami Bapa. Kami bersyukur Bapa. Oh haleluya.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri, boleh ada di hadirat Tuhan, boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami masuk dalam tuntunan pimpinan Allah, menikmati kebenaran firman-Mu pagi ini. Beri hikmat bagi kami ya Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu, dan mampukan kami untuk boleh melakukannya.
Sehingga sungguh firman Tuhan yang kami dengar pagi ini boleh menuntun langkah kami menjadi orang-orang percaya yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, jangan Tuhan lalui, tetapi beri berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya bacakan untuk kita semua dari Roma pasal 12, ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 12, ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dengarkan firman Tuhan, tetapi bukan sekadar baca dan dengar, melainkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemampuan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Namun, karakterlah yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Penulis buku yang bernama John Maxwell pernah berkata, banyak orang yang bisa sampai di puncak kejayaan hidupnya dengan kemampuan intelektualnya, tetapi hanya karakterlah yang menentukan seberapa lama orang itu ada di sana. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dituntut untuk melakukan hal-hal besar, tetapi juga didorong untuk menghasilkannya dari kehidupan yang berkarakter. Hal itulah yang diingatkan oleh Paulus dalam perikop yang kita sudah baca di atas tadi. Setelah Paulus mengajar tentang karunia-karunia rohani pada ayat-ayat sebelumnya, dia melanjutkan apa yang seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki karunia-karunia itu, yaitu kasih yang menjadi salah satu bagian dari kehidupan yang berkarakter. Sebab akan sangat berbahaya kalau sementara orang memiliki karunia rohani, tetapi tidak memiliki kasih. Dia akan bisa menyalahgunakan karunia itu untuk maksud-maksud tertentu jauh dari tujuannya. Saudara, apakah ciri-ciri kasih yang diungkapkan oleh Paulus dalam nats di atas sebagai bagian dari hidup orang yang berkarakter? Yang pertama adalah tidak munafik. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, hidup yang berkarakter adalah hidup yang didasari kasih yang tidak pura-pura. Kata jangan pura-pura di sini diambil dari kata anupokritos, yang juga memiliki arti tidak menyamar. Artinya, tidak menyembunyikan sesuatu. Akar dari kata ini menuju kepada orang yang bermain sandiwara di mana pemainnya selalu memakai topeng. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ada di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Namun kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang apa adanya, tanpa menyembunyikan sesuatu atau munafik. Itulah sebabnya kalimat di atas dilanjutkan dengan frasa menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
Itulah sesungguh-sungguhnya kasih. Tidak akan pernah menyembunyikan dosa dan kejahatan, tetapi mengambil tindakan yang nyata untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah menghargai orang lain. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, hidup yang berkarakter yang didasari oleh kasih akan menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Kasih tidak akan membeda-bedakan orang. Kasih yang sejati sebagai karakter hidup akan memberikan rasa hormat bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Memang atasan layak dihormati sebagai atasan, tetapi bawahan pun memiliki hak untuk dihargai sebagai bawahan. Jadi, jangan pernah menilai orang dari kedudukannya, tetapi hargailah dia sebagai ciptaan Allah yang untuk itu Kristus telah mati bagi dia. Yang ketiga adalah memiliki hidup yang antusias. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara, ciri kasih sebagai sebuah karakter adalah antusias. Ada semangat yang menyala-nyala didorong keinginan untuk memperlihatkan kasih itu. Orang yang didorong oleh kasih akan selalu optimis untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat sebagai jati diri dari orang yang berkarakter. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada masalah dalam perjalanan hidup. Tetapi orang yang dipenuhi kasih sebagai ciri orang yang berkarakter adalah orang yang tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Dia akan selalu mencoba dan mencobanya lagi dengan antusias. Karena dia sadar bahwa hanya lewat itu dia akan mendapatkan apa yang dia impikan di dalam Tuhan. Yang keempat adalah memiliki hidup yang bersukacita. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ciri yang lain dari kasih yang menjadi karakter hidup adalah bersukacita. Bersukacita bukan saja karena mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi karena pengharapan yang dimiliki sekalipun belum mendapatkan apa yang dia rindukan di dalam Tuhan. Sukacita inilah yang membuat seseorang bisa bersabar dan bertekun dan tidak mudah menyerah sebagai wujud dari kehidupan yang berkarakter. Yang kelima adalah berbuat baik kepada orang lain. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, kasih tidak mungkin tidak melakukan sesuatu terhadap orang lain. Kasih yang nyata sebagai bagian dari kehidupan yang berkarakter akan menjadikan hidupnya berguna bagi orang lain. Memang, ada banyak orang yang bisa melakukan sesuatu kepada orang lain tanpa didasari oleh kasih. Tetapi tidak mungkin orang tidak melakukan sesuatu kepada orang lain kalau dia sungguh memiliki kasih. Sebab kasih yang sejati tidak akan mungkin berdiam diri. Kasih yang menjadi bagian dari hidup yang berkarakter selalu mendorong orang itu untuk berbuat sesuatu kepada orang lain dan menjadikan hidupnya berdampak bagi orang lain. Saudara, selain ciri-ciri dari kasih di atas, Paulus juga memaparkan sifat-sifat dari kasih dalam hidup orang yang berkarakter. Apakah itu? Pertama adalah membangun. Dalam Roma pasal 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, kasih itu membangun, bukan menghancurkan. Itulah sebabnya kasih harus memberkati, bukan mengutuk. Dan ciri orang yang berkarakter yang dibangun oleh kasih akan selalu berusaha untuk membangun hubungan dengan orang lain dan bukan sebaliknya. Yang kedua adalah bersimpati. Dalam Roma pasal 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, kasih turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga tidak ada tempat untuk kepentingan diri sendiri. Dan orang yang memiliki kasih adalah orang yang bersimpati terhadap orang lain. Dia tidak akan pernah menari di atas penderitaan orang lain, tetapi yang turut serta merasakan penderitaan sesamanya. Yang ketiga adalah tidak sombong. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, orang yang memiliki kasih yang sejati akan menempatkan dirinya untuk ada di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat pula.
Orang yang berkarakter, yang didasari oleh kasih, tidak pernah mencari penghormatan bagi dirinya sendiri. Dan kata lain, ciri orang berkarakter yang didasari oleh kasih akan selalu rendah hati sekalipun dia memiliki pencapaian hidup. Tidak akan pernah pamer dengan apa yang ada padanya, tetapi selalu menyadari akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat adalah berdamai. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, kasih yang menjadi milik orang yang berkarakter adalah kasih yang akan mendorong orang itu untuk berdamai. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan dalam kehidupannya. Mungkin orang-orang seperti ini akan dianggap lemah oleh dunia ini. Tetapi di pemandangan Allah, justru orang-orang seperti inilah orang-orang yang kuat. Yang kelima adalah berbuat baik. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kasih tidak akan pernah membiarkan kejahatan menang, tetapi akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan orang yang berkarakter yang dikuasai oleh kasih akan selalu mengupayakan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Orang-orang seperti ini akan memiliki slogan bahwa satu musuh terlalu banyak, tetapi 1000 sahabat masih kurang. Mereka tidak akan pernah menjadi pemicu permusuhan, tetapi menjadi pencetus perdamaian. Saudara, mungkin ungkapan-ungkapan di atas adalah sesuatu yang terlalu ideal. Namun itulah yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkarakter di dalam Tuhan. Hal itu sudah ditelankan oleh Yesus untuk kita, dan bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, saudara, jangan hanya berusaha memiliki pencapaian hidup di dalam dunia ini, tetapi miliki juga kasih yang merupakan bagian dari kehidupan yang berkarakter. Sebab percuma Anda memiliki apa saja yang ada dalam dunia ini, kalau hal itu tidak memiliki dampak dalam kehidupan Anda, apalagi bagi orang lain. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami bukan sekedar bekerja keras dalam mencapai apa yang kami rindukan di dalam Tuhan, tetapi biarlah kiranya kami juga memiliki hidup yang berkarakter. Dan salah satu ciri dari orang yang berkarakter adalah hidupnya dipenuhi oleh kasih. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dipenuhi oleh kasih-Mu, sehingga hidup kami memancarkan kasih Allah dalam setiap aspek kehidupan kami. Sehingga demikian kami menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami untuk mampu melakukan firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus, kira-kira oleh karena anugerah-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam sorga, menyerahkan jemaat-Mu yang turut ambil bagian dalam ibadah ini. Engkau tilik setiap kedalaman hati mereka. Mungkin mereka dalam pergumulan Tuhan. Apakah itu pergumulan oleh karena sakit, penyakit. Doa kami Tuhan, jamah, pulihkan dan sembuhkan. Jika ada masih jemaat-Mu yang masih isoman karena terpapar COVID, Tuhan juga tolong supaya oleh karena anugerah-Mu, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan sehingga mereka terbebas dari COVID Tuhan. Dan setiap kami yang sudah Tuhan bebaskan dari COVID, itu oleh karena anugerah-Mu, itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bila saudara-saudara kami yang lain pun boleh mengalami kuasa dan campur tangan Tuhan, mujizat dan keajaiban-Mu, sehingga mereka pun juga boleh sembuh, boleh menikmati jamahan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terus berdoa bagi gereja-Mu ini, GKRI Peninggal ini. Tuhan tolong supaya karena anugerah-Mu, apapun yang Tuhan rencanakan bagi gereja ini, biarlah semuanya tergenapi, terpenuhi oleh karena kasih dan kuasa-Mu yang bekerja atas gereja ini Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, dan apapun bentuk pelayanan mereka, biarlah oleh karena anugerah-Mu, Tuhan pakai menjadi sarana untuk menguatkan umat-Mu bertumbuh dalam anugerah-Mu, sehingga setiap umat-Mu tetap tegar dalam menjalani masa-masa yang sulit ini dengan berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu kondisi di negeri kami hari-hari ini. Kami menyadari bahwa negeri ini, bangsa ini sangat membutuhkan Engkau, membutuhkan campur tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah pernah menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam menangani COVID di masa-masa yang lalu, Tuhan tolong juga pada masa sekarang ini campur tangan Tuhan juga
kuasa Tuhan boleh dinyatakan, dan penanganan COVID bagi bangsa ini pun boleh teratasi, tertanggulangi oleh karena anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Tolong pemerintah yang ada, supaya mereka diberi kuasa untuk boleh memimpin bangsa kami di masa pandemi ini untuk keluar sebagai pemenang oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami minggu ini pun kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila Tuhan yang mendahului setiap langkah kami, sehingga kemanapun kami pergi, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemberian Tuhan, dan berkat Tuhan ada atas kami. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hey. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Tolonglah kami supaya kami hidup di dalamnya dan kami boleh menikmati anugerah kasih dan kemurahan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami minggu ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Namun yang pasti, kau